Oke, jadi ini yang ke-80. Kalau kita ikutin sejak dulu, bagaimana kemerdekaan itu diberkatkan oleh Tuhan melalui perjuangan banyak orang, terjadi transformasi demi transformasi demi transformasi. Benar bukan? Dan arah ke Indonesia 2045, Indonesia emas, ini bukan pidato politik. Saya cuma make sure aja ini adalah khotbah. Itu akan juga dipenuhi dengan transformasi demi transformasi demi transformasi. Transformasi terjadi dimulai dari diri warga negara. Kalau di gereja Tuhan kita mengatakannya diri jemaat Tuhan. Bagaimana terjadi di dalam diri jemaat Tuhan? Roh Kudus bekerja di atas jemaat Tuhan. Tuhan bekerja di atas warga negara kita yang tercinta ini. Ibrani 12, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah tentang transformasi itu. Mari kita simak baik-baik. Kalau kita ikuti langkah demi langkah yang disarankan oleh firman Tuhan di Ibrani 12, maka transformasi itu akan menjadi kehidupan kita hari lepas hari. Tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang yang pesimis, dia anak Tuhan. Ada di gereja, tapi ada yang pesimis. Mungkin pesimisnya itu karena di dalam keluarganya sedang mengalami pergumulan. Ada anggota keluarganya yang sakit. Ada dia kerja di suatu perusahaan, perusahaannya tidak berjalan seperti yang dia doakan. Mulailah perasaan pesimis itu timbul. Tapi firman Tuhan, khususnya yang hari ini kita bicarakan di Ibrani 12. Kalau kita ikuti apa yang dia bilang, maksud saya dengan kita ikuti adalah kita melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke diri kita sendiri. Kenyataan hidup kita adalah seperti apa yang akan saya sampaikan nanti, maka tidak ada itu rasa pesimis, tidak ada itu rasa khawatir, tidak ada itu rasa takut, tidak ada. Karena Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Yang pertama, perubahan hidup yang terjadi, yang ditunjukkan oleh Ibrani 12 ini adalah di ayat 1. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita meninggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita, terutama dosa-dosa yang melilit kaki kita sehingga merintangi jalan kita. Langkah pertama untuk transformasi yang ditunjukkan oleh firman Tuhan di Ibrani 12 ini, tinggalkan jauh-jauh itu dosa-dosa. Kalau kita masih ada dosa-dosa tersembunyi, firman Tuhan katakan sudah pasti akan merintangi jalan kita ke depan. Merintangi Roh Kudus bekerja mentransformasi kita. Kita nggak bisa di sini tunjuk satu sama lain. Misalkan istri tunjuk suami, bos tunjuk anak buahnya tunjuk bos. Yang kebetulan di sini adalah anak-anak Tuhan, perusahaan milik Tuhan. Nggak bisa itu. Dosa-dosa tersembunyi itu antara kita masing-masing dengan Tuhan. Tuhan katakan melalui firman-Nya, tinggalkan itu. Tinggalkan, tersembunyi apapun juga tinggalkan. Karena kalau tidak, udah pasti transformasi tidak akan terjadi. Di ayat 2 dikatakan, marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Kita berkata mengenai ayat 2 ini, saya tidak sedang berlomba Pak Pendeta. Saya sedang menghidupi kehidupan saya. Nyaman, hari lepas hari. Saya berada di tengah-tengah tempat di mana saya merasakan berkat Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Firman Tuhan katakan kita berada di dalam lomba. Lomba yang macam apakah? Kita semua masing-masing dipanggil oleh Tuhan. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang ibu. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang guru. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang pengusaha. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang yang bekerja untuk orang lain. Di dalam berlomba ini
adalah menghidupi panggilan-panggilan itu seperti yang Tuhan kehendaki. Seorang ibu dipanggil menjadi seorang ibu, dia menghidupi lombanya dengan sabar. Anak-anaknya nakal, dia sabar. Suaminya mengatakan, kenapa kamu terlalu banyak marah ke anak si ini? Si ibu itu bisa menerima. Bukan hanya menerima, berdasarkan menghormati suaminya dan mencintai anak-anaknya, dia masuklah ke dalam perlakuan yang membuat lomba itu akan dimenangkan bukan oleh si ibu ini, bukan oleh si ayahnya, bukan oleh si anak-anaknya, dimenangkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bermain di dalam lomba ini seperti yang Tuhan kehendaki, transformasi tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi di dalam diri kita, tidak akan terjadi di dalam keluarga kita, di perusahaan kita, tidak akan terjadi. Ayat yang ketiga mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah kaki yang goyah. Ini bersambung dengan ayat keempat, buatlah jalan yang lurus dan datar bagi kaki saudara-saudara kita semua. Ayat 3 dan 4 ini, transformasi bukan hanya terjadi pada diri seorang dengan apa yang dialami oleh orang itu. Firman Tuhan katakan bahwa kita semua jemaat-jemaat Tuhan di TLCC hidup di dalam gereja Tuhan, namanya The Light Community Church, bukan? Hidup di dalam kerajaan Tuhan, di dalam gereja Tuhan, artinya satu orang dengan orang yang lain adalah satu bagian yang menjadi satu, karena di dalam kita ada Roh Kudusnya. Artinya apa? Kalau satu orang perlu dibantu, kita doakan, kita dibantu, kita bantu. Kalau satu orang sedang mengalami pergumulan dan perlu dikunjungi, kita kunjungi. Ayat 3 dan ayat 4 menunjukkan bahwa transformasi terjadi pada saat tubuh Yesus. Kita yang ada di sebelah kiri saya, yang ada di sebelah kanan saya, bekerja bersama-sama, saling mendukung, saling mengasihi, saling mencintai. Transformasi terjadi di situ. Ayat selanjutnya, yaitu di ayat 5. Nah, saya agak lompat-lompat ini mengenai ayat. Karena yang pasti adalah poin-poin yang saya ingin sampaikan. Yaitu 1, 2, 3, 4, sekarang poin kelima. Ayatnya mungkin agak berbeda. Tapi gak apa-apa, yang penting poinnya masuk. Poin kelima adalah, jauhilah segala pertengkaran dan berusahalah menjalani hidup yang bersih dan suci. Hidup kudus. Ini yang dikehendaki oleh firman Tuhan untuk kita hidupi. Supaya transformasi itu terjadi. Apa yang dimaksud dengan hidup kudus itu? Hidup kudus itu bukan yang dimaksud di sini. Bukan berdoa setiap hari. Bukan kalau ada orang memerlukan bantuan kita bantu. Bersedekah segala macam. Yang ke arah yang menunjukkan bahwa hidup kita sesuai dengan hidup kudus. Sesuai dengan apa yang orang pikirkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kehidupan kita itu tidak sama dengan kehidupan dunia. Kita dipisahkan untuk kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita melihatnya? Kita melakukan sesuatu. Atau kita sedang di dalam suatu tindakan. Di mana kita tahu tuh kalau tindakan itu kita lakukan, Tuhan tidak dipermuliakan. Orang yang hidup kudus, dia tidak akan melakukan tindakan yang akibatnya bisa tidak mempermuliakan Tuhan. Dan itu adalah antara kita dengan Tuhan. Dan antara kita dengan gereja Tuhan. Poin ketiga dan poin keempat tadi. Nah, kehidupan yang seperti itulah yang akan membawa transformasi di dalam diri anak-anak Tuhan. Poin keenam adalah saling menjagai. Itu di dalam konteks bergereja tadi. Umat Tuhan yang satu menjaga umat Tuhan yang lain. Dan kemudian di poin yang ketujuh adalah supaya kita tidak melibatkan diri di dalam dosa-dosa termasuk dosa seksual. Dan bersikap masa bodoh terhadap firman Tuhan. Gak bisa seseorang jemaat Tuhan. Dia mengharapkan Tuhan melakukan transformasi di dalam diri dia. Tapi pikirannya dikotori oleh banyak sekali hal. Sekarang bukan hanya masalah-masalah seksual. Sesuatu yang sifatnya amoral, asusila.
Yang mana bentuknya bukan selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang bentuknya itu datang seperti judi online misalkan. Kita nggak bayangkan judi online itu apa persamaannya dengan masalah seksual itu. Sama, dua-duanya adalah penyembahan berhala. Dua-duanya untuk memuaskan diri kita, artinya melecehkan Tuhan, menghina Tuhan. Dan yang ke-9 adalah kita menyukakan hati Tuhan dengan pelayanan kita di gereja Tuhan. Itu poin yang ke-9. Ayat-ayatnya ada di slide, silakan nanti dicari di rumah. Yang saya sampaikan tadi adalah poin-poinnya. Kita berpikir, oh yang penting saya hidup baik. Yang penting saya ada di gereja. Yang penting kalau ada persekutuan doa, saya ikut di persekutuan doa. Itu cukup. Itu tidak perlu ditambah lagi. Firman Tuhan katakan transformasi terjadi pada saat kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan di gereja, di sekolah minggu, di care group. Melayani Tuhan itu diminta oleh firman Tuhan supaya transformasi itu bisa dilaksanakan oleh Tuhan dan dirasakan oleh jemaat Tuhan, memberkati jemaat itu, keluarga jemaat itu, gereja Tuhan TLCC. 9 poin itu nanti silahkan didengar kembali, dilihat kembali. Itulah yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang Pak Pendeta, itu kan susah banget yang 9 itu. Gimana bisa seorang seperti saya, dia seorang ayah, melakukan hal ini terhadap istri dan keluarga saya. Sehingga transformasi terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Bahkan perusahaan saya. Bahkan kelompok-kelompok saya. Dan negara saya. Bagaimana bisa? Inilah rahasianya. Kita akan dengan cepat melihat apa yang Tuhan katakan di Ibrani 12. Seakan-akan 9 poin tadi adalah Tuhan menghendaki kita untuk menghidupinya, artinya melakukannya, seakan-akan. Padahal bukan itu. Yang 9 poin yang saya sampaikan, yang adalah dari firman Tuhan di Ibrani 12 tadi, itu adalah perwujudan yang dilihat oleh Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga kita. Ada di dalam gereja kita. Perwujudan yang melakukan adalah Tuhan. Bukan kita dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, pengalaman kita melakukan transformasi itu. Tapi Tuhanlah yang melakukan. Penjelasannya gimana Pak Pendeta? Ada di ayat 4 sampai ayat 11. Nanti dibaca di rumah. Ringkasannya adalah begini. Perintah-perintah yang adalah 9 tadi, 9 poin tadi, itu didasarkan pada firman Tuhan yang Tuhan pada saat dia berfirman, dia sudah melakukannya di dalam kita. Jadi 9 langkah tadi atau 9 poin tadi, Tuhan sudah melakukannya di dalam kita. Dan kalau kita lihat ayatnya, bukan hanya sudah, tapi sedang melakukan. Dan Tuhan akan terus melakukannya. Dan kalau kita lihat ayatnya, ayat 4 sampai 11, bentuk daripada Tuhan melakukannya adalah disiplin kasih yang Tuhan lakukan terhadap kita semua umatnya. Penjelasannya gimana Pak Pendeta? Tuhan yang melakukan, bukan saya. Penjelasannya ada di Filipi 2 ayat 13. Saya akan bacakan. Saya nggak akan masuk tapi saya akan bacakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, artinya di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 9 poin tadi itu adalah pekerjaan demi pekerjaan demi pekerjaan demi pekerjaan baik. Allah lah yang mengerjakan pekerjaan demi pekerjaan demi pekerjaan itu. Filipi 2 ayat 13. Bahkan kemauan untuk melakukan pekerjaan baik yang terwujud di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan. Allah yang memberikan. Contohnya saja yang gampang. Untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan jelek. Kebiasaan yang amoral. Kebiasaan yang asusila. Kemampuan kita sebagai manusia nggak akan sampai. Karena siapa di balik
perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Amoral dan asusila. Itu adalah kekuatan-kekuatan gelap. Kekuatan-kekuatan supernatural yang dilakukan oleh iblis, oleh setan di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kekuatan supernatural tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia. Supernatural itu tinggi banget. Kekuatan manusia cuma sebatas saya. Kita nggak akan bisa melawan kekuatan yang supernatural. Itulah sebabnya Filipi 2 ayat 13 katakan, kekuatan supernaturalku, kekuatan supernatural Tuhan yang mengalahkan kekuatan supernatural si jahat itu. Makanya dikatakan kemauannya datangnya dariku, dari Tuhan. Dan pada saat pekerjaan itu terjadi, pekerjaan baik, seperti berlaku benar, sesuai dengan firman Tuhan. Aku, Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita semua, Dia yang melakukan. Jadi jangan pernah kita ambil kredit pada saat keluarga kita kelihatan baik dan kita katakan karena papi disiplin kamu. Karena kita semua melakukan seperti ini yang dibilang oleh mami. Bukan mereka yang melakukan. Tuhan yang melakukan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam si papi, yang ada di dalam si mami. Lalu Pak Pendeta, apa tugas kita? Kita tahu Roh Kudus bekerja. Lalu kita diam sajakah? Dan kemudian semua transformasi itu terjadi. Ayat 9 dan ayat 15 di Ibrani 2 menjelaskan bahwa kita dikehendaki oleh Tuhan untuk tunduk. Kata lain tunduk adalah untuk taat. Kata lain taat adalah untuk pasrah. Yang menurut ayat firman Tuhan adalah untuk berserah diri pada saat Tuhan sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu melalui Roh Kudus Tuhan di dalam kita. Perhatikan ini, bahwa Tuhan itu menghendakinya kita sukses. Pada saat Roh Kudus bekerja, Alkitab mengatakan Tuhan menghendaki pekerjaan itu kita hidupi. Seperti kalau Tuhan menghendaki anak-anaknya hidup kudus. Itu yang sebetulnya Dia lakukan, Dia sedang lakukan. Pengkudusan sedang dilakukan. Jadi kita yang tahu ayat yang akan saya bahasakan ini, tidak ada alasan untuk tidak menghidupinya. Ayat itu bunyinya begini, dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Allah. Mempersembahkan tubuh itu artinya mempersembahkan diri, menyerahkan diri. Kata lainnya berserah diri. Kata lainnya tadi adalah pasrah. Jadi pada saat 9 poin tadi sedang dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita, kita berserah diri. Itu yang dikehendaki. Jangan Tuhan sedang mengatakan, hai engkau anak-anakku, hari ini, besok, dan besoknya lagi, dan besoknya lagi, bacalah firman Tuhan. Itulah yang sedang aku lakukan di dalam diri kamu. Terus kita katakan, enggak, saya sibuk. Saya tidak akan melakukannya. Karena siapa sih yang enggak tahu? Ayat ini saya udah di luar kepala, udah tahu di luar kepala. Tuhan sedang bekerja melalui Roh Kudusnya di dalam kita. Yaitu membaca firman Tuhan. Tapi kita nggak mau baca, nggak mau pegang itu Alkitab, nggak mau lihat itu ayat. Apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang merusak pekerjaan Tuhan. Kita sedang menghambat pekerjaan Tuhan. Kita sedang melecehkan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Dia sedang mentransformasi kehidupan kita. Dan kita katakan, aku kagak mau, aku kagak peduli. Jangan ikut campur dengan kehidupanku. Itu orang-orang yang tidak akan mengalami transformasi. Itu adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak terlihat 9 poin tadi. Mengetahui ini, yang baru saja saya sampaikan ini, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, mengapa banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan di gereja kita, di TLCC, yang tidak menghidupi 9 poin tadi, yang masih ragu-ragu, yang masih sedih, yang masih bergumul,
Yang nggak tahu apa yang akan dikerjakan di dalam kehidupan mereka selanjutnya karena pergumulan yang dirasakan pada hari ini. Jawabannya tersembunyi di Ibrani 12. Kita akan lihat itu hati-hati. Mengapa banyak yang gagal? Karena kita tidak sadar berkat Tuhan yang Dia taruh di dalam kehidupan kita, yang hari ini Dia akan sampaikan melalui Ibrani 12. Kalau kita baca Ibrani 12, firman Tuhan menyebutkan dua gunung, yaitu Gunung Sinai dan Gunung Zion. Nanti baca di rumah. Itu disebutkan oleh firman Tuhan di Ibrani 12. Gunung Sinai ini dihubungkan dengan perjanjian lama, yaitu sebelum Tuhan Yesus datang di antara kita. Gunung Sinai dihidupi oleh orang-orangnya Tuhan dengan penuh rasa takut. Kita ingat kan, waktu Musa naik ke gunung, Tuhan bilang, jangan ada jemaatku yang lain yang datang melalui gunung ini karena dia akan mati. Dihidupi dengan rasa takut. Dan di dalam Gunung Sinai ini, jemaat Tuhan bekerja. Jemaat Tuhan melakukan tindakan-tindakan atas apa yang dia pikir dan dia lakukan. Karena itu yang dia mengerti. Dan kita tahu hasilnya adalah kebinasaan. Mereka yang ikut hukum, yaitu hukum Taurat, akan menuju ke kebinasaan. Satu lagi adalah Gunung Zion. Kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 22 sampai 27, di situ firman Tuhan katakan dihubungkan dengan perjanjian baru, dihubungkan dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana hidup di dalam Kristus adalah hidup dengan buah-buah Roh Kudus, hidup damai, sejahtera, sukacita, kasih. Itu dihubungkan dengan Gunung Zion. Dan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan umatnya. Seperti yang tadi kita barusan renungkan. Melalui Roh Kudusnya. Memberikan kemauan. Dan melakukan pekerjaan itu di dalam kita. Kita berserah diri, itu Gunung Zion. Dan hasil daripada Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kekal. Transformasi. Berkat-berkat yang datangnya hanya dari Tuhan. Saya akan menutup dengan ilustrasi. Saya udah coba di rumah ilustrasi ini. Hasilnya nggak terlalu baik. Tapi mudah-mudahan di sini berhasil. Oke. Ini nggak ada di Alkitab. Hanya ilustrasi. Sebentar. Bisa kelihatan? Satu botol. Di dalamnya ada pasirnya. Di dalam pasir ada sesuatunya. Saya nggak kasih tahu sesuatu itu apa. Kenapa hanya satu botol? Karena kerajaan di belakang Gunung Sinai dan kerajaan di belakang Gunung Zion adalah kerajaan yang sama. Tuhanlah rajanya. Ada orang berpikir perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Karena Tuhan di perjanjian lama begini, di perjanjian baru begitu. Bukan begitu. Tuhannya sama. Makanya di ilustrasi ini hanya satu botol, bukan dua botol. Di Gunung Sinai yang ada adalah hukum Taurat itu. Dan hukum Taurat saya akan lepasin ini ya. Seperti apa yang kita lihat ini. Firman Tuhan, ayat emas kita tadi mengatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kita berada di kerajaan Tuhan. Tapi banyak pergumulan, bukan? Banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi, bukan? Itu bisa kita samakan dengan goncangan. Saya akan goncangkan nih, coba kita lihat. Pasirnya bergoncang, kelihatan ya? Harus bisa lihat, ini pasirnya, ini kehidupan kita yang ada di dalam kerajaan. Pasirnya bergoncang. Nah sekarang kita lihat ya. Saya harus masukin ke sini, kalau enggak nanti
Pak Aswin dan Pak Brave marah ke saya karena ini pasir, saya nggak mau tumpah di mana-mana. Oke, perhatiin baik-baik. Goncang, terjadi goncangan. Kita lihat apa yang tinggal di dalamnya. Hati, kasih, buah-buah roh. Yesus Kristus ada di dalamnya. Ini Mount Zion kita. Inilah yang Tuhan katakan, bersyukurlah karena kerajaan yang tidak tergoncangkan. Goncangan tadi tidak bisa membuat hati ini keluar daripada kerajaan itu. Tidak bisa membuat Yesus tertinggal di luar kehidupan kita. Goncangan apapun tidak bisa. Inilah Mount Zion kita. Inilah kerajaan di atas yang dilambangkan dengan Gunung Zion itu bagi kita. Dan Tuhan memberkatkan itu kepada kita semua. Tuhan memberkatkan itu kepada setiap jemaat Tuhan di gereja Tuhan. The Light Communities Church yang duduk bersama-sama di ruangan ini. Tuhan memberkatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah saya kemudian melihat apa yang Pak Pendeta lakukan tadi, hidup saya mengalami transformasi? Jawabannya adalah, percayakah saudara dengan apa yang barusan saya ilustrasikan tadi? Percayakah saudara bahwa ada Gunung Sinai, ada Gunung Sion. Dan Gunung Sion adalah di mana Kristus adalah Raja. Dan itu diberkatkan kepada saya dan kita semua. Saudara percaya nggak itu? Kalau saudara tidak percaya, saya nggak heran. Kalau nggak ada transformasi di keluarga Anda. Tidak ada transformasi di dalam kehidupan Anda. Harus percaya. Itulah yang Alkitab katakan. Itulah yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang selama beberapa menit tadi kita sama-sama renungkan. Kita harus percaya. Dan roh percaya itu pun sudah diberkatkan Tuhan kepada kita. Amin. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri.